warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita masih di hadis kaitannya tentang rahmat terhadap hewan, hadis yang ke-13. Pembahasannya sangat panjang di sini. Di halaman ke-30 disebutkan di situ, ya, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, pada setiap hati yang basah itu ada pahala padanya. Jadi ketika kita memberi makan kepada sesuatu yang memiliki nyawa, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita baca beberapa pembahasan ini. Yang pertama kaitannya betapa banyaknya pintu-pintu kebaikan dalam Islam. Kemudian hadis ini menjelaskan bantahan terhadap orang-orang para aktivis perkumpulan orang-orang yang memiliki organisasi yakni orang-orang yang memelihara ataupun sayang terhadap hewan, di mana mereka menyangka bahwasanya Islam itu menyiksa hewan, terutama kaitannya dengan adanya syariat kurban, padahal itu bukanlah satu hal yang tercela, bahkan itu satu hal yang dibolehkan serta memiliki hikmah dan manfaat yang besar terhadap seluruh makhluk, bukan hanya sekedar dari sisi manusia. Kalau menyembelih hewan saja tidak dibolehkan, mau apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hewan untuk dikuasai oleh manusia. Tetapi tentunya hal tersebut ada adab-adab dan ada tata cara tuntunan yang disyariatkan dalam menyembelihnya. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, mereka karena alasan tidak mau mengadab hewan, ada yang menyembelih hewan ataupun membunuh hewan ketika hendak dimakan, ada yang disetrum atau disuntik bius, itu sama saja menyiksa mereka. Adapun dalam Islam memerintahkan dalam menyembelih untuk diputusnya beberapa urat yang dia berada dalam leher hewan tersebut. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran mausuman fi wajhihi. Pernah Nabi melihat keledai yang ditandai dengan cap di wajahnya. La'anallahu man fa'ala hada, maka beliau mengatakan semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. Tsumma naha 'anil kayy fil wajhi wa darbi fil wajhi. Kemudian beliau melarang kai, meletakkan besi panas pada wajah. Biasa ada sebagian pemilik hewan itu untuk menandai hewannya, maka dia cap dengan sesuatu yang panas sehingga membekas pada badan hewan tersebut. Ini dilarang dalam Islam ketika diletakkan di wajah. Demikian pula melarang dari memukul wajah, baik untuk hewan ataupun kepada manusia. Juga di sini disebutkan hadis yang sudah kita hafal semua insyaallah taala, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka berbaguslah dalam membunuh. Ini berbuat baiklah dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Ketika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah ketika menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafrata. Hendaknya kalian menajamkan senjatanya yang untuk digunakan untuk menyembelih, supaya hewan itu nanti tidak tersiksa ketika disembelih. Wal yurih dzabihatahu, dan menistirahatkan hewan sembelihannya. Jadi tidak ditontonkan dengan diasah pisaunya, tidak. Juga Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita ketika mengendarai kendaraan dari binatang. Idza safartum bil khasif fa'atul ibli haddaha minal ardi. Wa idza safartum fis sanati al-jadb fa asri'u 'alaiha sayr. Apabila kalian safar ketika musim semi banyak rumput, maka berikanlah ibil, unta itu haknya dari bumi, supaya mereka merumput. Dan apabila kalian safar di waktu paceklik, keringan, fa asri'u 'alaiha sayr. Hendaknya kalian mempercepat perjalanan supaya tidak tersiksa hewannya.
Wa Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala qala dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ha'itan min hawaidil ansar lil hajah. Dari Abdullah bin Ja'far, semoga Allah meridai beliau, pernah Nabi masuk satu dinding dari dinding-dindingnya orang Ansar karena ada satu kebutuhan. Fa idza jamalun, maka ada seekor unta. Falamma ra'al jamal an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa baraka 'inda an-nabi. Ya, ketika jamal unta itu melihat Nabi, maka dia menderum di sisi Nabi, ya. Wa darafat 'ainal jamal, dan kedua mata unta itu menangis, mengeluarkan air mata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sahibul jamal?" Ya, maka Nabi mengatakan, siapa pemilik unta ini? Faja'a fata ansariyun, maka datanglah seorang pemuda Ansar. Faqala ala tattaqi ya Allah fi hadhil bahimah. Ya. Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah terhadap binatang ini? Allati mallakahallahu iyyaha, yang Allah ya kuasakan dia untukmu. Fa in syaka ilai annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu, karena sungguh dia itu ya mengeluh kepadaku bahwasanya engkau yang menyiksa dan memukulnya. Nah, ini hewan. Ini termasuk salah satu mukjizat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau didatangi oleh hewan dan mengetahui hewan tersebut mengeluh kepada beliau. Wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin wa huwa yuhidu syafratah wa hiya talhadhu ilaihi bibasariha. Ya. Pernah suatu hari melewati seorang yang meletakkan kakinya di atas apa? Ya. Pundak, yakni di atas badan hewan kambing, dalam keadaan dia mengasah pisaunya, senjatanya. Dan hewan tersebut melihat dia dengan matanya. Maka Nabi mengatakan, "Aturidu an tumitaha mautatat?" Ya, apakah kamu ingin membunuhnya berkali-kali? Halan hadatta syafrataka qabla an tuj'ihaha. Ya, hendaknya engkau ya menajamkan senjatamu sebelum engkau memegangnya, ya, membaringkan ya, binatang sembelihanmu. Maka ini bentuk ya, menyiksa hewan kalau seperti ini. Ya, kalau dia hendak menyembelih seekor hewan, hendaknya dia sembunyikan ketika mengasah, ya, tidak dia tampakkan. Ya. Juga Nabi mengatakan, wa an Muawiyah bin Qurrah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun ya Rasulullah inni la adbahu syata fa arhamuha. Ya. Ya Rasulullah, saya mau menyembelih kambing. Maka fa arhamuha. Bagaimana cara merahmatinya? Apakah aku akan dirahmati dengannya? Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Ya. Kambing itu kalau engkau merahmatinya, maka Allah akan merahmatimu. Ya. Juga Nabi mengatakan dalam hadis Abu Umamah, man rahima law dhabihata asfur rahimahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa merahmati walaupun dia ya memberikan rasa rahmat kepada walaupun kepada apa? Sembelihan dari burung kecil, maka Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Yani beberapa hadis yang menunjukkan tentang bahwasanya Islam itu merahmati binatang, tidak pernah menganjurkan umatnya untuk menyiksa binatang. Ini beberapa hadis yang bisa kita baca di hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.